Kalau keyakinan kan tidak bisa diamalkan. Gimana cara mengamalkan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Gimana cara mengamalkan ayat bahwa Allah bersemayam di atas arsy, bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, bahwa Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, bahwa Allah membolak-balikkan hati manusia dengan kedua jarinya. Gimana cara mengamalkan ini? Yaitu meyakini apa adanya. Itu. Meyakini apa adanya. Jangan ditambah, jangan dikurang, jangan diutak-atik, jangan dirubah-rubah, jangan ditakwil. Udah yakini apa adanya. Karena yang sedang kita yakini adalah Allah yang maha gaib, Allah yang tidak bisa diraih dengan akal. Panca indera kita itu tidak mungkin bisa mengetahui sedikit pun tentang Allah. Ya, nggak mungkin. Kita semua ini nggak mungkin ada yang tahu tentang Allah. Adanya di mana, maunya apa, yang paling dibenci oleh Allah apa, dan seterusnya nggak mungkin kita tahu. Kalau bukan Allah sendiri yang ngasih tahu, ya kan? Allah ngasih tahu. Aku begini, aku begini, aku begini, aku begini. Kita tolak. Aneh kan? Malah ngarang sendiri. Itulah Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, dan seterusnya. Adapun Ahlu Sunnah tidak. Ahlu Sunnah meyakini pada dasarnya kita tidak tahu Allah itu di mana, sifatnya apa, maunya apa, yang paling Allah benci apa. Setelah datang keterangan dari Allah sendiri, baru kita percayai. Sekarang nggak usah jauh-jauh ya. Ada orang tidak dikenal datang ke kita. Kita baru pertama kali ketemu orang itu. Dia misalnya anaknya 4, kelahiran asli Surabaya, ayah ibunya Jawa, pekerjaannya pegawai negeri. Tiba-tiba kita mengatakan, Anda bukan Pak Ahmad, Anda bukan asli Surabaya, anak Anda bukan 4 tapi banyak, misalnya. Anda bukan pegawai negeri. Mungkinkah kita menjadi orang waras? Kita kan tidak tahu, baru kenal. Dia sendiri yang mengatakan, saya Ahmad, saya asli Surabaya, anak saya 4, saya pegawai negeri. Tiba-tiba dibantah semua dengan ra'yu kita. Padahal itu manusia. Kan gak waras. Ya. Yang paling tahu tentang Pak Ahmad siapa? Ya dirinya sendiri. Kenapa dia menceritakan sesuatu kepada kita, kok kita tolak? Aneh kan? Itu Allah Rabbul Alamin. Allah sendiri yang mengatakan, setiap sepertiga malam aku turun ke langit dunia. Oh, enggak pantas lah, masa Allah pakai turun. Aku bersemayam di atas arsy. Oh, enggak pantas Allah bersemayam di atas arsy. Aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Oh, enggak pantas Allah punya tangan. Bagaimana ini? Seperti tadi, enggak pantas Anda sebagai pegawai negeri, enggak pantas Anda punya anak 4. Ya. Ini manusia. Apalagi Allah Rabbul Alamin menceritakan tentang dirinya. Tentu kita nggak tahu apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa kecuali sami'na wa ata'na.
Itu yang terjadi pada diri Rasul dan para sahabat. Maka sekali lagi Rasul dan para sahabat membahas akidah, membahas tauhid, membahas tentang Allah tidak bertele-tele, tidak memakan waktu, tidak memakan berjilid-jilid kitab. Kenapa? Karena apa kata Allah tentang dirinya? Udah diimani apa adanya. Bandingkan dengan firqah-firqah dolal itu, yang Jahmiyah, yang Jabariyah, yang Asy'ariyah, yang Maturidiyah, berbicara tentang Allah bertele-tele, berdebat, membutuhkan berjilid-jilid kitab, dengan berfikir habis waktu. Dan banyak dari mereka yang menyesal di akhir kehidupannya, menyesal. Salah satunya yang terbesar adalah Ar-Razi. Menyesal dia. Fakhrul Razi ini menyesal. Dia ahli filsafat. Dia terkena syubhatnya falasifah. Dia belajar berfikir tentang Allah. Bukannya ayat hadis tentang Allah diimani apa adanya, tapi dia berfikir. Jadilah berjilid-jilid kitab dia tulis. Berbagai macam teori, karena selalu dengan akalnya. Tidak dengan dalil. Bahkan dalil berani dia tentang kalau tidak sesuai dengan akal. Kalau dalil itu sesuai dengan akal, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, terima. Akal terima. Masuk Tuhan buta, masuk Tuhan tuli. Tentu Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah hidup, Allah tidak pernah tidur. Ini sesuai dengan akal, terima. Kalau kelak Allah akan menampakkan betisnya di akhirat, waduh, ini enggak sesuai akal. Masa Allah punya betis? Padahal itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saqullah, tentang betisnya Allah. Terserah Allah, mau betisnya, mau lututnya, mau apanya, terserah. Allah bicara tentang dirinya. Itulah ahlu sunnah Rasul dan para sahabat. Adapun para falasifah ini berfikir, akhirnya sesat dan melelahkan sekali. Terkenal penyesalan Ar-Razi ini di akhir kehidupannya, termasuk Al-Ghazali. Imam Ghazali menyesal di akhir kehidupannya. Kenapa belajar filsafat? Kalau filsafat itu dipakai untuk ciptaan-ciptaan Allah, awalnya begitu ya. Jadi ilmu filsafat itu masuk ke dunia Islam ada dua. Pertama, berbicara tentang apa istilah kita ya, fisika gitu kan. Kenapa batu begini tenggelam, kenapa kayu tidak tenggelam, kenapa air selalu mencari tempat yang lebih rendah, beda dengan asap selalu ke atas. Awalnya begitu. Yang pertama, yang kedua tentang Tuhan. Dua ini ya. Kaum muslimin akhirnya meninggalkan yang pertama ini, nggak tertarik. Berbicara tentang batu, tentang kayu, tentang air, nggak tertarik. Padahal justru itu perintah Allah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Kan begitu. Dirangsang kaum muslimin manusia untuk berfikir tentang unta, tentang langit, tentang bumi, bagaimana dihamparkan dan seterusnya. Malah tidak tertarik. Malah tertarik yang kedua, berbicara tentang Tuhan. Terjadilah apa yang terjadi. Karena berbicara tentang Allah pakai pikiran, pakai akal. Dari sini muncullah kalimat-kalimat sesat. Misalnya, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui Tuhannya.
Bukannya barang siapa yang baca ayat, baca hadis, dia akan tahu siapa Allah. Kan mestinya begitu. Disuruh berfikir. Dengan berfikir nanti akan ketemu Allah itu siapa, di mana, maunya apa. Mana mungkin Allah bisa diketahui dengan berfikir. Kalau dengan berfikir kemudian ketemu, oh Allah itu begini-begini, buat apa ada Nabi, ada Rasul, ada wahyu, buat apa? Justru ada Nabi, ada Rasul, ada wahyu, karena Allah tidak mungkin bisa diketahui kecuali dengan wahyu. Gitu ya.